Ketika kami kemarin awal tahun sebelum membebaskan warga binaan yang asimilasi, itu jumlah kita itu 360. Berkomunikasi, menyentuh hati mereka dengan berbagai macam kegiatan supaya mereka, ya artinya masuk melanggar, keluar itu jadi tidak melanggar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Apapun bentuk pelanggaran kamu di luar, ketika masuk rutan ini kita satu saudara. Jadi saya selalu mengajarkan itu. Jadi tanggalkan semua yang ada sama. Nizar, kamu kena berapa lama? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan, kasusnya apa, Jar? Kasus perampokan. Perampokan 365 ya. Iya. Oke. Sudah menjalani berapa lama? 17 bulan. 17 bulan. Betah nggak di sini? Enggak. Walaupun suasananya enak, kamu tetap nggak betah. Tapi selama kamu di sini, bagaimana pelayanan dari rutan ini sendiri? Ya baik, Bu. Tetap baik. Baiknya gimana? Diperlakukan seperti manusia? Iya, pastinya, Bu. Kamu domisili di mana? Di Kota Bumi sini. Di Kota Bumi. Jadi kamu masih separuh lagi ya, kurang lebih ya? Iya. Oke. Gimana, Jar, setelah kamu hidup di sini? Senyaman-nyamannya di sini pasti lebih nyaman di rumah sendiri kan? Iya, benar. Kapok nggak, Jar? Kapok, Bu. Pasti Bener. kapok. Kapok. Apa yang akan kamu lakukan nanti kalau kamu keluar? Ya menjadi lebih baik lagi lah, Bu, dari yang sekarang ini. Kemarin itu diajak kawan atau memang profesi kamu? Enggak, diajak kawan, Bu. Diajak kawan. Iya. Tapi temennya masuk juga? Enggak dapat, Bu. Malah kamu sendiri? Iya. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan nih sekarang? Ya, yang pastinya buat keluarga di rumah sehat-sehat aja, Bu. Dan kamu berjanji saat keluar nanti Pasti bakal berubah menjadi lebih baik lagi. Usianya berapa? 28. 28. Masih bujang? Enggak, udah punya istri. Oh, udah punya istri, udah punya anak? Punya. Baik. Mudah-mudahan ya, Jar. Iya, Kamu sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kalau pas keluar nanti kamu benar-benar memenuhi janjinya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih itu kami berada di sini tim rilis IDTV. Ngobrol juga dengan Bapak Karutan, Pak Mukhlisin Pardi. Siap. Ya, Bang. Sehat selalu, Bang. Alhamdulillah sehat. Kita saat itu ngobrol tentang bagaimana kondisi rutan ini ketika COVID dan lain-lain. Jadi saya juga sempat ngobrol dengan salah satu warga binaan ya, Bang ya. Udah keluar kali anak itu ya? Sudah. Alhamdulillah udah keluar. Kali ini kami ke Lampung Utara kembali dan mampir lagi nih di rutan Kota Bumi. Masih dengan pimpinan yang sama, Bang Mukhlisin. Terima kasih, Bang, kita bisa ketemu lagi ngobrol. Nah, beberapa waktu lalu nih, baru-baru ini nih saya membuat berita tentang asimilasi dari rutan Kota Bumi. Sebelumnya pengen dijelasin dulu untuk pemirsa, itu asimilasi itu apa ya, Bang? Siap, makasih. Untuk asimilasi kemarin rutan Kota Bumi membebaskan asimilasi itu sebanyak 41 orang. 41 orang. Untuk gelombang pertama setelah adanya perpanjangan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 186 tahun 2022 itu sampai dengan bulan Juni 2023 ini. Terus adapun warga binaan kita itu sangat antusias artinya dengan adanya itu ya, yang mendapatkan asimilasi itu dan kita juga di lapas rutan pada khususnya itu sangat menyambut baik karena dengan adanya program asimilasi itu dapat mengurangi over kapasitas yang ada di lapas dan rutan. Iya. Itu 41 itu dari macam-macam kasus ya, Bang ya? Iya. Tapi ada nggak kasus tertentu yang tidak boleh ikut program asimilasi? Ada, itu diantaranya residivis. Oh, residivis. Kemudian narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian tipikor. Tipikor juga nggak boleh. Perlindungan anak dan masih banyak lagi. Oh gitu, ya. Jadi bukan berarti semua warga binaan itu punya harapan untuk ikut program asimilasi. Tetap ada aturan-aturannya. 41 kemarin itu mereka ada perempuannya nggak tuh, Bang? Ada satu. Ada satu. Kasus apa tuh? Dia narkoba di bawah 4 tahun. Oh, di bawah 4 tahun. Oke. Artinya di sini udah keberapa kali nih program asimilasi itu dilakukan? 4, lebih ya?
5 atau 6 kali. 5 atau 6 ya itu. Artinya memang cukup berpengaruh dengan jumlah kapasitas yang ada di sini dengan sangat berpengaruh. Ketika kami kemarin awal tahun sebelum membebaskan warga binaan yang asimilasi, itu jumlah kita itu 360. Setelah kita bebaskan gelombang pertama sebanyak 41, pada saat itu isi menjadi 319. Ya. Dari rilis IDTV pernah membuat berita juga pemirsa tentang suasana di Rutan Kota Bumi ini. Kita kasih judul Rutan Rasa Kos-Kosan. Wah, itu luar biasa. Nah, ada yang berbeda nggak sekarang, Bang? Dari kami ke sini beberapa waktu lalu dengan sekarang, ada yang berbeda nggak? Penataan dan lain-lain. Kalau penataannya ya seperti kita lihat sama-sama, artinya insya Allah ya kita akan menciptakan bagaimana suasana rutan ini sesejuk mungkin, kondusif mungkin, seramah mungkin ya, seramah mungkin. Untuk pelayanan kita tetap apapun ceritanya mengenai hak-hak warga binaan tetap kita berikan, itu sepanjang mereka mematuhi aturan yang ada di rutan ini. Ada sel khusus nggak sih, Bang? Sel khusus ada. Itu biasanya buat apa tuh? Sel khusus itu di sini untuk yang melakukan pelanggaran. Misalnya apa pelanggarannya? Berantem. Oke, dengan sesama warga binaan. Kemudian membawa alat komunikasi, kemudian memakai narkoba, mencoba memasukkan narkoba, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain. Ada berapa jumlah sel khususnya? Sel khusus kita ada 6. Ada 6. Ada sel khusus kita ada 6. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada. Kalau bisa jangan ada warga binaan kita yang melanggar. Karena ketika melanggar hak-haknya akan kita cabut. Oh begitu. Oke. Ada ini nggak, Bang? Ini masjidnya bagus loh di sini. Ya alhamdulillah. Bagus banget. Ada program khusus mereka untuk kegiatan rohaninya, Bang? Ada. Kita kebetulan bekerja sama dengan yayasan dan Kementerian Agama untuk mengisi pengajian dan ceramah-ceramah. Kemudian warga binaan yang belum bisa membaca Al-Quran di sini kita wajibkan, artinya belajar membaca Al-Quran mulai dari Iqra. Gitu, manggil orang luar untuk datang. Terus kalau untuk keterampilan lain gitu? Keterampilan lain kita ada sedikit membuat asbak, kemudian pot bunga. Memang keterampilan di rutan ini tidak sebanyak yang ada di lapas pada umumnya. Karena di rutan ini kan notabene kebanyakan itu masih tahanan titipan yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan sidang. Tapi yang memang sudah menjalani putusan juga ada ya? Ada. Di sini. Oh, lebih banyak ketitipan seperti itu ya? Berarti dia nggak terlalu lama dong di sini sebetulnya kalau titipan? Insya Allah tidak terlalu lama. Itulah saya selalu ajak komunikasi dari warga binaan kita. Ayo di sini kalian senasib sepenanggungan, jaga sama-sama kondusivitas rutan ini supaya kalian juga masuk bagus dan keluar bagus. Iya. Sebenarnya kan di sini nih tugasnya untuk menampung ya mereka-mereka yang sedang menjalani hukuman sesuai dengan yang diputuskan gitu. Tapi kalau dari pihak rutan sendiri, adakah pendekatan beda ya secara psikologis gitu, secara emosional, sehingga membuat mereka tuh nanti keluar jangan sampai balik lagi loh gitu. Udah itu seperti apa tuh namanya? Ada, itu kalau dari program Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Dr. Farid, Kadif kami itu mengajarkan tentang salam pemasyarakatan, di mana itu kita melakukan pendekatan-pendekatan itu baik secara psikologis, kemudian pendekatan keamanan itu kepada warga binaan, bagaimana kita berkomunikasi, menyentuh hati mereka dengan berbagai macam kegiatan supaya mereka ya artinya masuk melanggar, keluar itu jadi tidak melanggar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ada kesulitan nggak, Bang, untuk membuat mereka jadi sadar lagi, untuk membuat mereka jadi manusia yang lebih baik lagi ketika mereka keluar? Ada kendala nggak selama ini? Kalau kendala, insya Allah tidak ada. Nggak ada penolakan gitu? Ya, artinya tidak ada. Mereka menyambut baik. Artinya, itulah kami tadi melakukan pendekatan secara mungkin dari hati ke hati ya. Tidak pakai kekerasan. Mereka lebih tersentuh mungkin dengan itu. Kemudian satu lagi, semenjak
ini kita sudah melakukan udah membuka kunjungan. Oh, sudah ya. Ya. Sejak COVID sudah. Iya. Sudah mereda jadi, ya. Kebijakan dari direktorat kita sudah melakukan kunjungan, tapi terbatas. Gimana tatap tuh muka aturan? terbatas. Oh, jadi tetap tidak begitu. semua kita terbatas. Nah, untuk pelaksanaannya kita menjadwalkan. Tidak semua langsung menginikan. Oh, Artinya gitu. tiap hari itu berganti. Oh, gitu. Tetapi ada setiap harinya kecuali hari libur. Hari libur. Oke. Dan itu sudah dijalankan, sudah cukup pada saat COVID sudah dianggap sudah mulai mereda ya? Ya, sudah mulai mereda. Kita juga sidang itu sudah ada sebagian kita laksanakan secara offline. Langsung di pengadilan. Oke, ya. Itu bedanya, jadi ketika pada saat COVID kita ngobrol tempo hari beda banget dengan yang sekarang ya. Terus begini Bang, jumlah dari kapasitas yang ada di sini, apakah menurut Abang ini berapa jumlahnya sekarang? Sekarang 325. Itu ideal untuk dengan fasilitas yang ada, jumlah kamar dan lain-lain? Tidak ideal karena itu over kapasitas. Oh, masih over ya? Ya, rutan ini kapasitasnya 300 orang. Over 25 orang sampai dengan hari ini. Oh gitu. Yang perempuan ada berapa? Perempuan ada 9. 9. Rata-rata apa sih kasusnya kalau perempuan itu? Rata-rata ada penipuan, terus ada juga narkoba. Teroris ada di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Iya, Bang. Mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, ketika kita sampaikan dalam berita tempo hari, rutan rasa kos-kosan. Apa hal yang ditanamkan dari rutan ini sendiri, perlakuan kepada mereka supaya membuat mereka antar warga binaan itu saling nyaman, membuat mereka jadi seperti bersaudara begitu. Gimana Bang? Jadi kita mulai dari penerimaan dari kawan-kawan polisi, kejaksaan dan pengadilan, ya kita kasih sosialisasi dan itu ada programnya. Itu ketika dia masuk Mapenaling kita sudah mengajarkan mereka. Artinya mereka ini sebelum bergabung dengan kawan-kawan yang lain di Mapenaling ini sudah kita kasih sebangsa untuk menyesuaikan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari di dalam rutan. Ada aturannya, apa yang boleh dan tidak, seperti bentuk larangan. Jadi harapan kita ke depannya supaya warga binaan yang ada di rutan ini itu bisa hidup saling berdampingan. Pernah nggak ada lagi mereka yang sudah keluar terus main ke sini berkunjung, sekedar untuk mengingatkan mereka supaya tidak melakukan hal yang pernah mereka lakukan itu? Ada. Artinya kalau kami kan terbuka, ya artinya kita sebelum dia masuk kita tidak kenal. Mungkin perantara dia masuk rutan ini dia kenal dan menjadi saudara kita. Dia menganggap kita saudara semua, karena saya selalu mengajarkan ke warga binaan yang ada di rutan ini, kita semua bersaudara. Artinya apapun ini kamu di luar, status kamu di luar, apapun bentuk pelanggaran kamu di luar, ketika masuk rutan ini kita satu saudara. Jadi saya selalu mengajarkan itu. Jadi tanggalkan semua yang ada sama. Tapi kenapa ya Bang, di tempat lain ya, tidak di sini, ada sampai warga binaan tuh sampai bunuh diri gitu. Hal apa yang membuat seperti itu? Seperti ada tekanan atau itu datang dari dirinya sendiri? Kalau biasanya kalau untuk suatu lapas dan rutan itu ada warga binaan yang sampai bunuh diri, itu harus kita telusuri dulu. Kenapa dia bisa sampai melakukan tindakan bunuh diri? Itu banyak alasannya. Biasanya alasannya itu karena faktor keluarga, seperti istri selingkuh, dia mendapat kabar itu banyak faktor. Pada saat dia di dalam, justru di luar malah membuat dia bukannya malah nyaman, malah berpikir Tapi kalau tekanan sendiri bisa jadi juga terjadi ya, merasa namanya tidak semua orang siap untuk mengisi waktu di sini seperti ini. Karena memang Mbak, di rutan ini beda dengan di lapas. Tadi saya katakan di awal bahwa rutan ini tempat tahanan terdakwa. Sementara tadi transit jadi tingkat kesetresan anak-anak di dalam ini tinggi. Jadi ketika dia menginikan, ini tuntutan berapa, ini putus berapa, belum masih labil jadi mereka belum tahu mereka putus berapa. Itulah tadi yang saya bilang,
salah satu perbedaan antara lapas dan Dengan rutan. Ya, kalau di lapas kan sudah putus, sudah ingkrah, tinggal menjalani. Sudah ketahuan dia dihukumnya berapa tahun. Terus betul. kita menyediakan psikolog nggak di sini? Kalau di sini tidak psikolog, tapi ketika kita ini di divisi pemasyarakatan khususnya Pak Kadif, Pak Asif, sudah ada tim-tim untuk psikolog, dan ya kita mulai dari tim-tim psikolog itu mulai mengajarkan kita untuk melakukan memberikan ilmu, artinya untuk melakukan asesmen untuk warga binaan yang saya pikir itu sangat berguna. Ya. Jadi sebenarnya dari pihak rutan sendiri selalu berupaya gimana caranya supaya membuat warga binaan ini nyaman di tempat yang seperti ini gitu, dibuat senyaman mungkin ya. Karena memang salah satu tugas kami lapas rutan itu kan menjaga kondisivitas ya, keamanan yang ada di lapas dan rutan. Nah, salah satunya mungkin ya memberikan tadi pelayanan yang terbaik buat warga binaan. Bagaimana caranya mereka walaupun ada masalah di luar, lantaran ada masalah di luar, di dalam ini kita coba memberikan mereka tadi sentuhan-sentuhan hati, bagaimana caranya mereka ya dalam menjalani ini semua ya dengan penuh kesabaran. Iya, oke. Baik Bang, di menit-menit terakhir obrolan kita Bang, yang pasti kami ingin menyampaikan bahwa datang ke rutan, masuk di rutan pasti nggak mau, ya nggak boleh, tidak baik, berarti ada sesuatu yang terjadi kan. Tapi ketika kami dari pihak media mampir ke sini, memang terasa keakraban itu, kerahmanan itu terasa ya, kayak bukan di rutan ya, gitu ya. Itu memang segitu, memang sengaja diciptakan seperti itu suasananya Bang. Iya, karena ya tadi saya bilang kita ini kan di lapas dan rutan itu pasti berbeda-beda strateginya bagaimana. Tetapi punya strategi masing-masing ya. Jadi ketika saya di sini ya saya coba menciptakan bagaimana suasana ini kita keluarga semua. Gitu loh. Anggap aja ini rumah kedua. Ya kan begitu. Sementara. Iya, sementara. Terus ini mereka lagi ini kita itu sore ya kita syutingnya. Ini memang jam mereka untuk boleh bebas main olahraga. Bebas berolahraga mereka di sini. Ya daripada mereka di kamar, justru kita mencoba menginikan warga binaan supaya bergerak biar sehat juga. Masuk lagi jam berapa? Nanti wajib masuk jam 5. Jam 5. Oke. Tapi keluar lagi besok pagi lagi. Ada olahraga bareng. Baik. Oke pemirsa, kembali kami datang ke sini ke Rutan Kota Bumi Lampung Utara, ketemu Pak Muhlisin kembali untuk mengingatkan kita tentang rutan yang kita pernah sebut sebagai rutan rasa kos-kosan ya. Bukan berarti supaya membuat betah para penghuninya, tidak, tapi ketika mereka sedang berada di sini dibuat senyaman mungkin ya, seperti di rumah sendiri. Makasih loh Bang Muhlisin waktunya. Sama-sama, sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Asimilasi itu kapan lagi tuh nanti? Nanti setelah 30 Juni itu kita tinggal menunggu keputusan dari Menteri apakah nanti diperpanjang. Akan ada lagi. Gitu begitu. Karena kan kami hanya menunggu. Dan seleksi itu dilakukan oleh siapa menentukan orang-orang yang mendapat asimilasi itu? Di dalam keputusan itu sudah diatur. Begitu. Jadi kita hanya melaksanakan aja, tinggal melaksanakan. Dan itu kita ketika itu diperpanjang, kita wajib mensosialisasikan kepada semua warga binaan kita. Dan itu menjadi harapan yang baik untuk mereka ya. Sangat. Berharap sangat untuk bisa. Berharap. Jadi nggak bisa nitip juga supaya dapat asimilasi. Pokoknya masuk sesuai dengan kategori bisa, segera kita usulkan, dan kita ya tentunya kan bebas asimilasi ini bukan bebas murni. Iya, bebas bersyarat. Kita harus mengajukan lagi setelah syarat lengkap kita mengajukan ke Balai Pemasyarakatan, biasanya Balai Pemasyarakatan di Bukit Kemuning, Kota Bumi. Terus mereka selama ikut program itu masih dalam asimilasi itu wajib lapor? Iya. Seminggu sekali? Itu seminggu sekali, itu yang ininya di Bapas Kota Bumi. Di Bapasnya. Oke. Makasih Bang Muhlisin. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan besok-besok bisa mampir lagi ya. Kita mau lihat anak-anak yang lagi main bola ya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk Bang, kita ke situ yuk.